ini rada sauna gitu, sauna ini. Agak panas. Siapa ini? Mana tanda tangannya? Kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu mohon perhatian Bapak dan Ibu, disilakan duduk di tempat kursi yang telah kami siapkan. Silakan Masih tebak duduk di depan. Itu abah ketum. Usap saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Shadaqallahu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama dalam rangka mengikuti acara musyawarah kerja daerah 4 Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten tahun 2024. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua telah mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan, izinkan saya melaporkan secara singkat kegiatan Mukerda 4 MUI Provinsi Banten pada pagi hari ini. Yang pertama, dasar penyelenggaraan. 1. Pedoman dasar Majelis Ulama Indonesia Pusat Bab 8 Pasal 12 Ayat 2 dan pedoman rumah tangga Majelis Ulama Indonesia Pasal 9 Ayat 2. Yang kedua, musyawarah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten tanggal 1 Oktober 2024 tentang pembentukan Panitia Musyawarah Kerja Daerah Mukerda 4 Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Yang ketiga, surat keputusan Dewan Pimpinan MUI Pusat
nomor 44/DP/MUI/7/2024 tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan 10 Juli 2024 Masehi tentang susunan dan personalia pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten masa khidmat 2021-2026 hasil penggantian atau pengisian jabatan antar waktu. Dan yang terakhir keempat, surat keputusan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Banten nomor F388/16/SK/10/2024 tanggal 13 Oktober 2024 tentang susunan Panitia Musyawarah Kerja Daerah 4 Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Yang kedua, tujuan Kerda 4 MUI Provinsi Banten yang pertama adalah untuk merumuskan program kerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten tahun 2025 yang akan datang. Yang keempat, membahas masalah-masalah aktual yang menjadi tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten untuk memberikan solusi dan jawaban dari masalah keumatan yang terjadi. Tempat pelaksanaan di Pondok Pesantren Al Mubarak, Sumur Pucuk, Kota Serang, Provinsi Banten. Terakhir, kami atas nama Panitia Mukerda 4 MUI Provinsi Banten mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu sehingga terselenggaranya Mukerda 4 Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten pada pagi hari ini. Dan yang kedua, kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan ketidaknyamanan dalam penyelenggaraan Mukerda 4 MUI Provinsi Banten pada pagi hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu wa ashkuruhu ala tamami ihsani al-qa'il fi kitabih innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Salatullahi wa salamuhu ala nabiyyihi wa rasulihi wa abdihi al-qa'il al-ulama warasatul anbiya wa ala alihi wa sahbihi wa hamlati syari'ati wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil wafat. Amma ba'd. Hadrah masyayikh, para kiai, para alim, para ulama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersilaturahim, bermuajahah di tempat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibina Syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada teks yang mesti saya baca dan disediakan oleh panitia. Tetapi kesempatan ini saya ingin bicara dari hati ke hati selaku ketua dengan seluruh pengurus dan jajaran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten untuk membangun menjadi sebuah komunikasi agar tercipta sebuah kondisi yang saling memberikan masukan, yang saling berintrovert, sehingga perjalanan organisasi kita ke depan lebih baik. Hadirin para kiai yang dimuliakan, mari kita bangun suasana kebersamaan di MUI Provinsi. Majelis Ulama ini
spirit yang mendorong para pendahulu kita melahirkan organisasi ini adalah karena ingin terbangunnya sebuah kebersamaan. Karena MUI bukan milik satu ormas, tapi milik semua ormas keagamaan. MUI itu miliknya semua umat Islam. Mari kita bangun kebersamaan di MUI. Semua diarahkan untuk kepentingan umat Islam, khususnya di Provinsi Banten. Kita ingin betul MUI ke depan itu adalah kolektif, tidak single fighter, tidak organisasi, tidak dan bukan milik satu golongan, tapi milik kita semua. Tidak ingin tercipta pertemuan kita, perkumpulan kita di Majelis Ulama adalah perkumpulan yang hakiki, bukan perkumpulan semu yang pernah disebut oleh Al-Quran dengan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Seperti kita beramai-ramai bersama-sama, padahal kita tidak pernah mampu menemukan satuan kesamaan pada. Saya berharap betul kita semua memanfaatkan ini untuk mampu melakukan uji terhadap peran strategis MUI. Mari kita sekarang meluruskan niat kembali oleh arah pergerakan MUI. Kalau kata Yai Al-Fani, tasqihul khutbah wa tawjihatun. Ini yang penting, yang perlu kita lakukan. Bagaimana kita kembali melakukan mengevaluasi terhadap kerangka landasan pergerakan arah dan tujuan organisasi Majelis Ulama yang kita cintai. Yang terakhir, di forum yang terhormat ini, yang doib ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mencermati persoalan-persoalan yang mengemuka saat ini, persoalan-persoalan yang menjadi tren isu hari ini, baik yang berskala nasional maupun skala lokal. Para kiai untuk arif dan bijak menanggapi dengan mampu memilah dan memilih diksi dan narasi dakwah yang tetap menyejukkan umat, memberikan ketenangan dan kenyamanan kepada umat. Mendatangkan kenyamanan dan ketenangan umat adalah merupakan sebuah keniscayaan. Apapun ceritanya, mendatangkan dan mengakibatkan kegelisahan adalah merupakan bagian daripada kemanusiaan. Bukankah kita diajarkan dari maqasi muqaddam ala jaddi qasam. Yang terakhir, mari kita sama-sama ikhlas mudah-mudahan ini mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi kita semua. Ini yang dapat saya sampaikan. In uridu illa islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Untuk sahabat-sahabat saya di Matlab Anwar, hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Billahi fi sabilil haqq wastabiqul khairat. Sahabat-sahabat saya di Persis, Allah ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi
beserta seluruh unsur bidang, para pejabat yang kami muliakan, seluruh kawan-kawan pimpinan ormas-ormas Islam yang tadi dibacakan, seluruhnya hadir, luar biasa. Ini soliditasnya luar biasa, luar biasa. Selamat ketua panitia. Ini bangunan gerakan perekatan kepada ormas-ormas Islam. Karena Majelis Ulama bukan miliknya daripada salah satu ulama saja, ormas Islam saja, tidak. Juga umat Islam. Tidak hanya umat Islam, tapi seluruh bangsa Indonesia. Ini persis yang disampaikan oleh Profesor Mukti Ali pada saat beliau melapor kepada Presiden Soeharto, mengatakan kehadiran kelahiran Majelis Ulama Indonesia ini tidak hanya keinginan umat Islam saja, tidak, tapi sejatinya, hakikinya keinginan daripada bangsa Indonesia. Kalau tidak salah seperti itu Prof Sidi ya, yang sering kita serap gitu dalam pertemuan-pertemuan. Dan yang saya hormati, kemudian oleh karena kehadiran Kapolda, kehadiran para pejabat dan sebagainya, ini sebenarnya kembali kepada pangkuan Majelis Ulama Indonesia. Karena nggak mungkin akan lahir dan hadir Majelis Ulama kalau tidak ada para pejabat-pejabat. Saya di mana-mana saya sampaikan, ini milik daripada yaitu bangsa Indonesia, Majelis Ulama. Jadi pada saat kita mengayuh bahtera gerakan dari Majelis Ulama, jangan kami sendiri, harus dibantu itu Pak Kapolda. Nggak boleh kita maaf aja meninggalkan setelah kita mendesain sebuah institusi yang sangat asasi, yang sangat historik ini, maka harus hadir sama-sama. Karena yang dihadirkan, yang menjadi visi dan misi tiada lain adalah menciptakan kondisi kehidupan, masyarakat, kebangsaan, kenegaraan yang baik. Membangun bangsa yang baik gak mungkin ulama sendiri, gak mungkin pejabat sendiri, gak mungkin masyarakat sendiri, gak cukup kiai saja sendiri, gak mungkin hanya kita sendiri, gak mungkin. Oleh karena Nabi kita Muhammad SAW sudah memberikan isyarat kepada kita, ada dua komunitas, dua golongan yang dikatakan idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas. Ada dua komunitas ini. Bangsa negara ini mau diapakan, mau didesain menjadi apa, warnanya apa, media itu mau diapakan dan sebagainya. Ini tergantung daripada dua komunitas ini. Siapa mereka? Yang pertama ada para ulama. Jadi kalau ulama itu sudah mempunyai komitmen yang luar biasa, gerakan yang luar biasa, gerakan narasi yang luar biasa ini optimalisasi peran Majelis Ulama Indonesia Banten sebagai perekat, supaya perekat erat dan kuat. Ini nggak mudah, membutuhkan waktu yang panjang, desain yang apik, strategi yang memang sangat strategik. Merekat yang kuat sampai dasar ini syarat bangsa itu akan maju, negara itu akan jaya, Islam itu akan berkembang, saudara kita pun akan jaya dan berkembang. Kalau seandainya memang ini ada, sudah terimplementasinya perekat. Oleh karena perlu didiskusikan, perlu digagas, perlu dicari, dikaji, diteliti apa sih ya, bagaimana mendesain sebuah program-program yang bisa menguatkan perekat dan seluruh anak bangsa. Jadi tidak pas. Itu kemarin Menteri Agama di Majelis Ulama Indonesia bersilaturahim, jadi kesolidan antara pemerintah, pejabat dengan rakyat, dengan ormas-ormas Islam itu merupakan suatu keniscayaan, keharusan, kewajiban. Gak mungkin kita akan bisa mewujudkan Indonesia yang baik, yang penuh dengan ampun dan maghfirah kalau seandainya belum ada pilar perekat ini, pilar perekat. Dan membangun peradaban perekat ini suatu hal yang memang banyak tantangan, hambatan dan ujian. Menurut saya tadi berpikir sepanjang jalan, merekatkan bangsa ini tidak mudah, tapi
Statistiknya sudah terbukti kekuatan merekat antara anak bangsa pada saat kita menghadapi masalah-masalah yang bersifat yaitu eksternal dan internal. Tidak membedakan siapa kita, agama apa, dari mana, suku apa, bahasa apa, gak memandang itu. Saya membaca buku dari Jihad Pendidikan. Ini menarik ya, Pak Kiai ya, Pak Kiai Bazari. Jadi kemarin Pak Kiai Bazari, Pak Kiai itu karena kebetulan saya koordinator wilayah Banten, jadi untuk SK-nya itu diteliti dulu saya. Tapi jangan lama-lama menelitinya. Alhamdulillah dengan adanya maaf aja kemurusan antar waktu ini sebagai upaya strategis konkret membangun sebuah peradaban yang bisa merangkakkan seluruh anak bangsa, seluruh internal daripada Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena judul ini menurut saya ini halal yang judulnya. Ya pasti ya. Halal, sah. Mengapa saya katakan sah? Memang ini karakteristik Majelis Ulama adalah selalu upayanya optimal dalam kegiatan apapun juga. Ini menjadi karakter sifat watak dan tabiat kita, sikap mental attitude kita di saat mengerjakan apapun juga harus optimal kita, tidak setengah-tengah, betul-betul memang serius dan fokus. Mengapa kita bisa fokus? Mengapa kita bisa serius? Karena ada sebuah nilai yang dasari, yang sangat asasi, yang sangat fundamental, yang dimiliki oleh kita umat Islam dan umat-umat yang lainnya adalah keikhlasan. Di sini keikhlasan. Hal yang berat bisa menjadi ringan, hal yang masalah menjadi barokah. Kenapa? Ada sebuah nilai yang mendominasi seluruh kekuatan energi kita dengan sebuah keikhlasan. Jadi kita mengangkat ini sebuah keikhlasan. Bagaimana kita merekatkan ini salah satu syarat. Bagaimana kondisi aman itu kalau seandainya sudah ikhlas merekat ini saya nggak mungkin tidak aman. Mengapa terjadi tidak aman? Karena belum ada penguatan yang bisa melekat kuat dan dasar dari kita. Kemudian damai nih, nah ini damai lagi itu. Mungkin kan damai, ini jangan sampai nggak ikhlas itu loh, nggak jujur, nggak benar. Possibly mungkin nggak ada aman, ada damai. Kalau seandainya maaf saja tidak jujur, tidak transparan, tidak adil. Saya pernah mengeluarkan maaf aja Majelis Ulama, saya sampaikan ke semua makhluk kami. Bagian gimana ini? Saya ditugaskan untuk mewakili Majelis Ulama di Bawaslu, tolong dikeluarkan fatwa yang terkait dengan masalah-masalah ini. Jadi menurut saya ini suatu keniscayaan, ini narasi topik ini sangat menarik Pak Kiai, Ketua Umum dan kawan-kawan. Bagaimana membangun sebuah peradaban yang aman, tidak cakar-cakaran, tidak menimbulkan konflik, apalagi menimbulkan sebuah katakanlah krisis gitu. Kalau sudah kita mampu mengikhlaskan amaliyah kita, saya kira ini menjadi syarat yang sangat mendasar untuk bisa membangun sebuah peradaban yang aman. Akhirnya masalah money politik Pak Sibni dikeluarkan fatwa oleh Majelis Ulama kepada Bawaslu, disampaikan dalam deklarasi yang saya baca untuk seluruh anak bangsa di Indonesia, perguruan tinggi, para ormas-ormas Islam, saya baca. Tapi akhirnya dalam implementasinya itu, implementasinya di mata kita itu secara transparan mereka bermain yaitu money politik. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita harus membangun sebuah kesadaran yang dinapasi diwanansai oleh tausiah kebangsaan. Prof. Sidri, nomor 1 adalah riswatul asia-sia. Nah, gitu loh. Di paragraf yang terakhir, hindari membangun peradaban yang aman, damai dan bermartabat, maka harus menghindari praktek-praktek yang mengarah kepada riswah supaya bermartabat. Yang ingin saya sampaikan dan harapan dari Majelis Ulama Indonesia sudah barang tentu adalah dalam mukerda ini sedapat mungkin, seoptimal mungkin fokus kepada masalah-masalah yang tengah dihadapi oleh anak bangsa.
program ini sesuai dengan persoalan problematik yang tengah dihadapi oleh yaitu saudara-saudara kita yang ada di Banten. Dulu bagaimana suara Banten gitu loh, yang napas nuansanya itu penuh dengan culture ya, masyarakat yang Islamis, yang agamis. Saya bertemu banyak kawan-kawan di Banten yang di Sewondari, di Kudus, menggali ilmu dan sebagainya. Maaf saja, itu sama-sama dengan saya. Saya berpikir, kalau dulu kan sumbernya keilmuan yang ada di Banten. Saya dulu ke sini, pernah guru saya ngomong, Sodik, dulu saya masih muda, Sodik, kalau mau niti di dinding ini tanpa pegangan, itu bisa Sodik. Kalau ini maaf aja, ini bisa Sodik. Ini terus terang aja nih. Saya mau impikan itu bisa kembali, bisa digali, bisa dikembangkan menjadi sebuah karakter daripada masyarakat itu Banten. Saya masih mengagumi betul apa dalam kesejahteraan Banten. Ya mungkin kalau nggak ada Pak Kiai Imad, mungkin maaf aja nih ya, bukan masalah nasabnya, nggak kayak Imad. Ini siapa sih Kiai Imad? Nah itu satu orang itu loh, menggelegar, mengenal Banten. Coba kalau seandainya ada 10 orang seperti itu dengan permasalahan yang lain berbeda, saya kira ini bisa menggelegar dan memaniskan ya luar biasanya dari Provinsi Banten. Ini perlunya sebuah bangunan komunikasi. Ini sebagai mungkin ya masukan untuk kawan-kawan pimpinan ya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, harus ada penguatan komunikasi action dengan yaitu seluruh instansi pemerintah dan ormas Islam, karena sesungguhnya tadi sudah ditegaskan dan tepat sekali kata Ketua Umum bahwa Majelis Ulama ini bukan hanya milik sekelompok organisasi saja, tidak, tapi seluruh ormas Islam. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata atau ucap yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati seluruh hadirin yang pada hari ini tidak dapat saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf seharusnya hadir pada kesempatan ini pada acara musyawarah kerja daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten ini adalah Bapak Penjabat Gubernur, tetapi saat ini beliau ada kegiatan di Tangerang bersama Pak Wapres sehingga menugaskan kami dan memang cukup mendadak nih. Jadi mohon izin salam dari beliau bahwa apresiasi terhadap kegiatan ini dan mudah-mudahan kegiatan yang mulia ini bisa berjalan lancar, sukses dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Izin saya membacakan sambutan dari Bapak Penjabat Banten. Pemerintah Provinsi Banten menyambut baik pelaksanaan musyawarah kerja daerah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Banten tahun 2024. Semoga musyawarah kerja daerah MUI Provinsi Banten tahun 2024 ini dapat mengkonsolidasikan seluruh unit kerja MUI Provinsi Banten, stakeholder dan masyarakat untuk merealisasikan berbagai program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Jadi titik pengembangan sumber daya manusia ini tentu membutuhkan dukungan dari Majelis Ulama Indonesia dan seluruh ormas-ormas Islam yang menjadi guidance, menjadi petunjuk agar penyelenggaraan pemerintahan itu sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang menjelaskan secara norma pemerintahan maupun norma agama. Melalui momentum rapat kerja daerah MUI Provinsi Banten yang mengenangkan tema optimalisasi peran MUI Provinsi Banten sebagai perekat bangsa dan mendukung Pilkada 2024 yang aman, damai, dan bermartabat. Pemerintah Provinsi Banten berharap musyawarah
kerja daerah MUI Provinsi Banten menjadi forum kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholder pembangunan di Provinsi Banten untuk bersama-sama mewujudkan keamanan dan ketertiban dan kenyamanan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 pada 27 November 2024. Pemerintah Provinsi Banten menyampaikan edaran kepada penyelenggara pemilu kada, lembaga pemerintah, lembaga penegak hukum, para calon kepala daerah, civil society dan media massa untuk bersama-sama mensukseskan pilkada serentak tahun 2024. Dan itu harus kita wujudkan dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang saya muliakan dan yang saya hormati, pada kesempatan ini saya menyatakan bahwasanya ulama sebagai pewaris Nabi, ulama adalah warasatul anbiya, memiliki fungsi yang sangat penting dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kehadiran fungsi dan peran ulama dalam konteks ini adalah peran ulama memberikan dinamika di dalam kehidupan bangsa dengan tetap mengedepankan nilai-nilai keagamaan agar apa yang dirumuskan outcome-nya adalah memberikan dampak yang positif baik di dalam kehidupan bermasyarakat negara maupun dalam kehidupan beragama. Hadirin yang saya hormati dan berbahagia, Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi yang memiliki peran penting dalam mengawal perjalanan umat Islam dan masyarakat pada umumnya di Provinsi Banten harus berupaya agar kehidupan di Banten ini senantiasa menjadikan daerah yang baik dan baik. Untuk itu, pemerintah Provinsi Banten berharap agar MUI Provinsi Banten dapat memberikan perhatian khusus pada program kaderisasi ulama. Jadi ini karena kaderisasi sangat dibutuhkan karena sekarang ini dengan era digital, dengan era digitalisasi, anak-anak kita kadang tidak lagi pada saat maghrib itu mengamalkan. Saya beberapa waktu ini juga mengupayakan ada gerakan maghrib mengaji. Karena dulu di Banten ini kemudian tempat mengaji itu banyak dan itu menjadi bagian penting sehingga melahirkan generasi yang memiliki nilai integritas tinggi. Hadirin yang saya hormati, dan barangkali yang bisa saya sampaikan sekali lagi permohonan maaf apabila pada hari ini tidak bisa langsung hadir di dalam kesempatan musyawarah kerja daerah Majelis Ulama Indonesia 2024 ini, dengan harapan musyawarah kerja seperti namanya menghasilkan sebuah kesepakatan yang bersama, kesepakatan yang bersama, dan kemudian memiliki rencana aksi tindak lanjut dan proses untuk upaya bersama-sama agar Banten ini menjadi Banten yang tadi pada contohnya dan menjadi bagian penting dalam upaya kita membangun Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mari kita bersama-sama membuka musyawarah kerja daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten tahun 2024 ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah ananda pelajar kita yang menurunkan cerita emasnya, juga masing-masing peserta
masing-masing juara akan mendapatkan uang pembinaan dan 1 set buku dari MUI Provinsi Banten. Boleh bah satu dua. Oke, lihat sini Kiai. Nah, izin boleh kamera 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, oke. Sekretaris Daerah Provinsi Banten yang kedua dari kepada MUI Pusat. Masih ingat baik apa dulu? Ya Allah. Sesi foto bersama selesai, disilakan kembali.